Berikut tutorial untuk uji normalitas data menggunakan RStudio. Tes normalitas bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara umum adalah dengan cara visualisasi data, misalnya menggunakan histogram. Kemudian bisa divisualisasikan menggunakan QQ-plot, atau alternatif yang ketiga menggunakan density plot. Selain visualisasi, observasi bisa dilakukan dengan cara tes uji signifikansi menggunakan misalkan Kolmogorov-Smirnov atau KS normality test. Kemudian yang kedua menggunakan Sapir-Whorf test. Nah, secara umum akan saya tunjukkan perbedaan dari masing-masing uji tersebut. Yang pertama, untuk tes normalitas menggunakan visualisasi data, biasa digunakan menggunakan histogram. Jadi data yang kita tes, kita hitung frekuensinya, kemudian dari histogram yang dihasilkan maka kita bisa melihat pola persebaran data, apakah dia terdistribusi normal jika membentuk lonceng seperti ini ataupun seperti ini. Nah, bentuk lonceng ada berbagai macam variasi. Biasanya secara umum normal distribusi seperti ini yang bagian gambar A, atau bisa B, dia distribusi loncengnya dia agak tumpul. Yang ketiga bisa dia cukup lancip seperti ini. Ya, nah kemudian jika data tidak normal, dia bisa skew ke arah kiri seperti gambar D, atau dia skew ke arah kanan untuk gambar E seperti ini. Nah, berikut simulasi membuat histogram dengan RStudio. Yang kita gunakan di sini adalah data dari iris. Ini adalah data dari morfologi bunga dari 3 tumbuhan, yaitu iris setosa, iris versicolor, iris viginica. Data ini adalah ukuran dalam ukuran sentimeter terhadap panjang dari sepal dan petal, lebar dari sepal dan petal. Dilakukan terhadap 50 individu atau 50 kali perlakuan dari 3 spesies yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita running data dengan cara ketik data iris kemudian run. Ini akan muncul seperti ini jika Anda klik posisi datanya di sini. Akan terlihat sepal, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian ini spesies tadi, iris setosa, dan lain sebagainya. Ya, kemudian Anda jika ingin merunning data, Anda lihat di sini dengan cara ketik data 1, kemudian klik run, nanti akan muncul di sini datanya di halaman konsol. Ini spesies, sepal, petalnya, ukuran dan lebarnya. Ya, tampilan di konsol ini akan sama dengan data di sini. Ya, sehingga Anda bisa lihat lebar, sepal, panjang, dan jenis spesiesnya. Ya, kembali lagi ke bagian halaman kerja. Pertama, kita akan membuat histogram. Data yang pertama kita lihat histogramnya adalah panjang sepal. Ya, dengan cara pertama ketik his, data 1 karena kita menggunakan data, kemudian spesifik pada bagian panjang sepal. Kemudian ketik run, maka akan muncul di sini. Ya, jika Anda klik zoom, maka histogram akan muncul seperti ini. Anda bisa lihat jika dibuat histogram, maka kurvanya akan menunjukkan kurva normal.
sekarang kita coba uji dari lebar sepal dengan cara ketik seperti ini tadi, his data 1 sepal, tapi sepal width atau lebar sepal. Ya, ketik di sini, kemudian Anda ketik run atau Ctrl Enter. Nah, hasilnya akan Anda peroleh seperti ini. Ya, kurva normal. Kemudian kita coba satu kali lagi untuk uji dari dari panjang dari petal. Ketik his data 1, kemudian klik panjang petal. Hasilnya seperti ini. Jika kita zoom, histogramnya seperti ini, naik turun naik. Ini mengindikasikan bahwa data distribusi panjang petal tidak normal. Nah, data-data sebelumnya bisa kita cek dengan melihat klik kanan dan klik kiri. Ini panjang dari sepal, Anda geser lagi, nanti akan melihat data yang lainnya. Ini adalah analisis dari histogram yang kita buat. Pertama tadi dari panjang sepal terlihat bahwa kurvanya membentuk bentuk bell. Jadi dari observasi visual ini kita bisa tahu bahwa panjang sepal terdistribusi normal. Kemudian yang kedua, lebar sepal terlihat juga seperti ini, kurva normal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa lebar sepal terdistribusi normal. Untuk panjang petal, kurvanya menunjukkan kurva yang tidak normal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan bentuk histogram yang bukan bentuk bell, data dari panjang petal terdistribusi tidak normal. Kemudian uji yang kedua dengan cara visualisasi data menggunakan QQ-plot atau quantile plot yang mengindikasikan data terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar area distribusi normal. Ini adalah area ini. Kemudian kita juga memiliki garis 45 derajat. Berikut simulasi QQ-plot menggunakan RStudio. Kita akan melakukan visualisasi QQ-plot. Yang perlu kita siapkan adalah data yang sebelumnya kita gunakan, yaitu data iris. Nah, di sini kita perlu menginstal library ggpubr. Anda run, kemudian setelah itu Anda ketikkan gg QQ-plot, kemudian data kita adalah data 1, kemudian yang kita lihat adalah panjang dari sepal, kemudian ketik run.
atau di bagian depan supaya Anda bisa cek antar plot. Anda bisa tuliskan judul plot 1. Di plot 1 GGQQ plot data 1 sepal length. Kemudian setelah Anda running, plot 1 akan muncul. Kemudian untuk memvisualisasikan plot 1 Anda run, maka akan muncul data berikut. Ya, ini adalah distribusi dari data, kemudian ini adalah area normal. Ini area normalnya. Kemudian kita coba sekarang QQ plot dari lebar sepal. Sama seperti tadi, silahkan Anda klik plot 2 agar plot tidak tumpang tindih dengan data pertama. Tuliskan plot 2 GGQQ plot data 1, kemudian panjang lebar dari sepal. Kemudian run, hasil run menunjukkan sini tidak ada yang error. Kemudian tinggal ketik lagi plot 2 run, maka akan muncul di sini hasilnya. Ya, dari visualisasi ini bisa terlihat bahwa lebar sepal memenuhi indikasi bahwa data tersebut terdistribusi normal. Kemudian kita coba satu kali lagi untuk menguji normalitas data dari panjang petal. Ketik plot 3 show plot, kemudian data yang kita running, kemudian parameternya adalah panjang dari petal. Klik run atau Ctrl Enter. Nah, muncul di sini plot 3 sudah di running, tidak ada error. Kemudian ketik lagi plot 3, maka akan muncul di sini ini datanya, titik-titik hitam, sedangkan yang abu-abu ini adalah kurva area normal, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa data panjang petal terdistribusi tidak normal. Ini kurva normal dari panjang petal, karena dia masih di area distribusi normal. Kemudian ini yang lebar sepal. Dan yang ketiga, kurva tidak normal ditunjukkan dari panjang petal. Visualisasi yang ketiga menggunakan density plot. Density plot ini hampir mirip dengan histogram, tetapi dia langsung menunjukkan pola kurvanya. Jika membentuk lonceng, maka dia diindikasikan data tersebut normal, tetapi jika kurvanya tidak menunjukkan bentuk lonceng, maka diindikasikan bahwa data tersebut distribusinya tidak normal. Ya, mari kita coba menggunakan RStudio untuk tes normalitas menggunakan density plot. Yang pertama, panjang sepal. Untuk running density plot kita butuh ggplot dari ggpubr, maka ketikan library dalam kurung ggpubr, kemudian Anda running. Kemudian kita beri judul plot nomor 6 gg density, kemudian data yang kita ambil adalah data 1, ketik dolar, kemudian panjang sepal, kemudian kita bisa kasih ketikan di situ main, ini sebagai judul dari gambar yang akan muncul nanti, kurva yang akan muncul menggunakan judul panjang sepal. Kemudian xlab ini sebagai judul dari variabel x.
tuliskan apostrof di depan dan di belakang. Ya, setelah Anda run, muncul plot 6 di sini, kemudian running plot 6. Sepal, panjang sepal ditunjukkan di sini, menunjukkan kurva normal. Dan selain panjang sepal, kita akan coba ke dua parameter yang lain, yaitu lebar dari sepal. Ketikkan plot 7, GG density, kemudian dalam kurung data 1 sebagai data kita, dan kita pilih parameter yang mana dengan ketikan dolar, kemudian lebar sepal. Tuliskan juga judul. Kalau Anda ingin memindah garis, Anda tinggal ketik enter. Nanti barisnya akan turun ke bawah. Ya, main sama dengan apostrof lebar sepal. Kemudian kalau Anda ingin kasih judul yang variabel x, koma, xlab sama dengan dari sepal, panjangnya sepal. Kemudian Anda run dengan ketik Ctrl Enter, akan muncul plot 7. Kemudian ketik lagi plot 7, run, maka akan hasilnya seperti ini. Kurva normal berbentuk lonceng. Mengindikasikan bahwa lebar sepal terdistribusi normal. Kemudian yang terakhir untuk density plot, kita uji pada panjang petal. Kita beri judul, ini harusnya panjang petal, kemudian xlab-nya petal. Jika sudah di running, plot ke-8 akan muncul di sini. Ya, lebar petal, bentuk kurvanya naik turun, menunjukkan bahwa data lebar petal terdistribusi tidak normal. Ini adalah hasil dari density plot. Yang pertama panjang sepal menunjukkan kurva normal, kemudian lebar sepal juga kurvanya normal, dan yang ketiga panjang petal kurvanya tidak normal. Nah, tes statistik bisa digunakan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov atau KS normalitas. Yang kedua Shapirowick test. Ya, kedua tes ini memiliki asumsi H0. Jika P lebih kecil dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun jika P lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut terdistribusi tidak normal. Itu kita ambil sebagai hipotesis alternatif. Ya, misalkan sebagai contoh di sini hasil dari Shapirowick test, nilai P value-nya 0,01, maka karena P lebih besar dari 1 menunjukkan P lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa distribusi tidak normal. Berikut simulasi RStudio menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk tes normalitas. Ya, pertama kita uji panjang dari sepal. Cukup ketikkan KS, Kolmogorov-Smirnov test, kemudian datanya, data 1, panjang sepal, dan ketik run. Atau kita perlu menambahkan di sini data tengah,
dan data standar deviasinya. Nah, karena kita perlu melakukan uji normalitas, biasanya kita harus menunjukkan di sini indikasi bahwa kita melakukan uji normalitas. Maka ketikan apostrof di atas P norm, koma, kemudian ketik run. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Satu sampel Kolmogorov-Smirnov test menghasilkan p-value 0,01 sehingga data dari panjang sepal ini terdistribusi normal. Kemudian kita lihat lebar sepal. Nah, untuk mencegah tumpang tindih dengan tes yang pertama, kita bisa tuliskan di sini tes 1, kemudian datanya kita ganti dari panjang sepal ke lebar sepal. Diedit di sini juga bagian dari min, masukkan ke lebar sepal. Bisa edit sedikit demi sedikit, kemudian bisa kita, jangan lupa ini tutup kurungnya harusnya 2 ya, kemudian bisa di run hasilnya. Akan muncul tes 1 P value lebih besar dari 0,05 dari lebar sepal. Kemudian yang ketiga, kita lakukan tes normalitas dari panjang petal. Ya, kita ketikkan di sini tes 2. Kemudian kita ganti panjang sepal, lebar sepal atau panjang sepal juga kita ganti dengan panjang petal. Yang bagian SD juga sama, bisa kita edit ke data petal length. Dan kita run, ketikkan tes 2, maka kita peroleh p-value lebih kecil dari 0,05. Nah, jika p-value lebih kecil dari 0,5 pada panjang petal, maka data terdistribusi tidak normal. Sedangkan pada data panjang sepal dan lebar sepal, semua p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Sekarang kita uji yang satunya lagi dengan uji Shapiro test. Uji Shapiro test ini lebih umum digunakan daripada Kolmogorov-Smirnov. Nah, Shapiro test cukup mudah. Kita ketik Shapiro test data sepal length. Hasilnya p-value untuk panjang sepal 0,01. Ini datanya dia berarti
lebih kecil dari 0,05. Ya, kemudian kita lihat untuk tes kedua untuk lebar sepal. Ketik sapiro.test data sepal width. Hasilnya p-value-nya 0,01 atau lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang terakhir kita panjang petal. Ya, kita ketik sapiro.test data 1 panjang petal, kemudian kita run. Hasilnya p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 sampai 9 kali 74. Hasil dari Sapiro test menunjukkan bahwa data panjang sepal lebih kecil dari 0,05, sedangkan panjang lebar petal B-nya lebih besar dari 0,05, dan data panjang petal juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi tidak normal. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini, semoga bermanfaat.